Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu ketiga masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Apakah yang harus kami perbuat? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, seorang ibu datang menemui pastor parokinya dan bertanya, "Pastor, apakah yang harus saya lakukan supaya saudariku yang pindah agama itu bisa kembali menjadi Katolik?" Tidak ada hal yang luar biasa yang harus engkau lakukan, kecuali bahwa engkau tetap berdoa dan berusaha untuk menjadi seorang Katolik yang baik, jawab sang pastor itu. Apakah itu berarti bahwa pastor membiarkan saudari saya terus mengikuti agama yang lain itu? Tanya ibu itu lebih lanjut. Tidak persis seperti itu, jawab sang pastor. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa tidak ada gunanya meyakinkan saudarimu untuk tidak pindah agama dengan argumentasi religius, melainkan hanya bisa dengan teladan hidup. Jadi berusahalah untuk menjadi seorang Katolik yang baik dan setia. Siapa tahu dengan contoh dan teladan hidupmu itu, saudarimu itu akan tertarik lagi untuk kembali menjadi seorang Katolik. Saudara-saudari terkasih, apakah yang harus saya lakukan? Pertanyaan yang kurang lebih sama disampaikan oleh sekelompok orang kepada Yohanes Pembaptis setelah mereka mendengar pewartaan tentang pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kepada orang-orang yang bertanya itu, Yohanes berpesan supaya mereka pertama-tama memperhatikan kebutuhan sesamanya, khususnya orang-orang yang berkekurangan dan menderita. Bagi Yohanes, bertobat berarti memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Karena itu, yang pertama-tama harus bertobat adalah mereka yang memiliki sesuatu. Barang siapa memiliki 2 helai baju, hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya. Barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah dia berbuat yang sama juga. Selanjutnya, Yohanes memberi pesan kepada para pemungut cukai dan prajurit yang juga datang mendengarkan dia, dan secara khusus meminta petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Korupsi, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, serta nafsu uang dan kekayaan selalu menjangkiti kedua kelompok itu. Mereka seringkali menyebabkan penderitaan bagi rakyat kecil. Pertobatan bagi kedua kelompok itu berarti menghentikan segala penindasan dan tindakan kekerasan yang sering mereka lakukan. Itu sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu yang lain lagi. Mereka harus puas dengan gaji mereka, walaupun mungkin tidak mencukupi, karena masih ada orang lain yang lebih menderita daripada mereka. Saudara-saudari terkasih, kalau pada saat ini kita bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Bagaimana kira-kira jawaban Yohanes? Mungkin jawaban Yohanes Pembaptis tidak banyak berbeda dari jawaban yang diberikan kepadanya kepada orang-orang yang hidup pada zamannya. Berbagilah dengan orang yang tidak punya, bertindaklah adil terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya, carilah rezeki secara wajar, hormatilah sesama dengan memperhatikan hak-hak dasar mereka, jangan memeras dan merampok hak milik orang lain, layani satu sama lain dalam semangat kerendahan hati, jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain perbuat terhadap kamu. Jangan menghakimi
agar kamu pun tidak dihakimi, dan seterusnya, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Yesus dalam Injil hari ini meneguhkan niat-niat kita untuk sungguh-sungguh membaharui hidup kita. Karena itu, kita berharap bahwa dalam masa Adventus ini, Mesias datang lagi untuk membaptis kita dengan roh dan api. Pembaptisan dengan roh dan api mestinya membuat orang berubah secara total. Sebagaimana segala sesuatu yang terbakar tidak pernah menjadi seperti semula, kayu menjadi arang atau abu, demikian pun orang-orang yang menerima pembaptisan Yesus mestinya tidak lagi berkata seperti syair sebuah lagu, "Aku masih seperti dulu." Menerima Yesus sebagai Tuhan melalui pembaptisan mestinya membuat seseorang menjadi manusia baru dan tidak sama dengan mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.